Bang, selamat pagi Bang. Ya, Mohon izin, kenalkan nama saya Bilianto Gajah. Di sini saya Bang ingin memenuhi tugas mata kuliah saya Bang. Boleh izin perkenalkan nama Bang? boleh. Perkenalkan nama saya Aldinda Pranata Tarigan. Baik Bang, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai personal trainer. Mohon izin ya Bang. Ya. Baik, mungkin pertanyaan pertama saya Bang. Awal mula kerja Abang sebagai personal trainer mulai tahun berapa Bang? Awal mula jadi personal trainer itu mulai tahun 2018 akhir. Ya, itu mulai pertama kali menjadi personal trainer Sampai saat ini. sampai saat ini. Kebetulan saat ini sudah menjabat sebagai fitness director di kelas fitness. Oke. Terus Bang, apa saja yang membuat Abang tertarik menjadi personal trainer? Yang membuat menjadi tertarik itu karena ini pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain. Kita menjumpai banyak orang, kita membangun relasi dengan banyak orang. Kemudian menurut saya ini pekerjaan yang mulia gitu, karena membantu orang mencapai kebugaran, membantu orang untuk tetap sehat, stay fit seperti itu. Iya. Terus Bang, di mana saja Abang sudah bekerja sebagai personal trainer dan sudah berapa lama Abang? Oh ya, ini seperti pertanyaan pertama tadi. Jadi mungkin di mana saja Abang sudah bekerja sebagai personal trainer? Kalau di mana saja pertama kali saya menjadi personal trainer itu berawal di Pista Gym. Nah, mulai tahun 2018 itu saya sudah menjadi PT di Pista Gym. Kemudian saya juga menjadi PT di Presidente Fit. Itu bagian dari Family Fitness. Kemudian saya juga menjadi personal trainer freelance. Freelance itu kita PT-nya itu datang ke rumah atau datang ke kayak apartemen, pusat gymnya gitu, ya, seperti itu. Sampai saat ini sekarang di PT Kelas Fitness. Baik Bang. Kemudian Bang, bagaimana Abang merancang program latihan untuk klien sesuai dengan tujuan klien tersebut? Merancangnya tentunya kita harus yang namanya melakukan tes dan pengukuran terlebih dahulu. Jadi dari tes dan pengukuran itu kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan klien, seperti itu. Nah, dari hasil itulah kita dapat menyusun program latihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan klien. Jadi beda orang beda program latihannya, tergantung dengan kebutuhan tadi dan tujuan dia tadi melalui hasil tes dan pengukuran tadi, seperti itu. Terus Bang, bagaimana Abang menangani klien yang sedang cedera atau sedang pengobatan medis? Kalau yang cedera atau pengobatan medis tentunya kita harus meminta dia untuk rekomendasi dokter dulu, karena rekomendasi dokter itulah perlu atau penting sehingga kita dapat menyusun latihan itu yang menyesuaikan dengan keadaan fisik atau kondisi riwayat kesehatan dia. Nah, karena untuk yang cedera maupun yang riwayat medis tertentu itu mempunyai program latihan khusus, tidak yang secara umum. Jadi kita harus menerima surat rekomendasi dari dokter sehingga kita dapat menyusunnya sesuai dengan riwayat kesehatan dia. Baik Bang. Kemudian pernah nggak Abang menjumpai klien yang tidak puas dengan hasil yang ia tujuan gitu? Yang nggak puas sama tujuan dia ya, pasti pernah ya. Jadi pasti pernah, karena banyak klien itu kan nggak semuanya itu lancar-lancar aja ya. Jadi ada yang memang nggak puas dengan hasilnya, tapi dari yang nggak puas itu kita analisis lagi, analisisnya kita cross check lagi ke belakang, apa yang membuat dia ini nggak berhasil, kendalanya seperti apa. Contoh, mungkin kita sudah menyusun program latihan yang sesuai dengan kebutuhannya, tapi pada saat di luar dari latihan dia mungkin yang nggak jaga pola makan atau tidurnya nggak cukup, itu yang menghambat jadinya. Tentunya kita bakal analisis kembali, kita ingatkan lagi sehingga dia nanti jadi paham bahwasanya tidak puasnya itu karena ya kesalahan sendiri, seperti itu. Jadi kita harus meng-cross check sehingga kita dapat memberikan pemahaman yang diterima sama klien kita. Terus Bang, langkah-langkah apa saja yang Abang ambil untuk memahami kondisi fisik klien tersebut? Untuk memahami kondisi fisik tentunya kita ada yang namanya tes dan pengukuran seperti saya bilang tadi.
ada yang namanya measurement dan assessment. Jadi assessment itu penilaian itu untuk menilai kondisi fisik contohnya melalui fitness test. Nah, fitness test itu penting karena apa? Menilai tingkat kebugaran klien itu seperti apa. Kemudian kita lakukan yang namanya measurement. Measurement itu kita teliti dengan berat badan dia, kadar lemak dia, massa otot dia, gitu. Sehingga itu yang menyesuaikan nantinya, gitu. Itu yang tujuan dia supaya sesuai dengan program latihan yang kita buat. Supaya tidak ada kendala-kendala Iya, kedepannya benar. gitu. Terus Bang, ada nggak Abang rasakan kendala yang Abang rasakan sampai saat ini sebagai personal trainer? Kendala tentunya ada, ya berbagai macam kendala itu pasti ada. Contohnya misal ada klien yang nggak disiplin. Ya. Disiplinnya dalam artian kita sudah buatkan program latihan seperti yang saya bilang tadi kan, dia nggak jaga pola makan tapi dia tidurnya nggak cukup. Nah, itu pasti kendala dari kita karena tujuan kita yaitu berhasil, gitu. Ketika dia nggak berhasil itu menjadi kendala bagi kita. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada juga kendala-kendala yang contohnya dia ini memang masih awam untuk gerakan latihan, sehingga kita memang harus lebih detail mengajari atau memberikan arahan tentang gerakan latihan secara lebih detail. Dan mungkin yang ini pertanyaan terakhir saya Bang, sejauh ini harapan apa yang Abang harapkan untuk menjalani personal trainer? Harapannya tentunya kalau sebagai personal trainer itu kita berharap pasti klien berhasil. Ya, jadi ketika kita mendapatkan klien harapannya pasti dia tercapai, tujuan dia berhasil. Gitu. Kemudian harapan lainnya ya untuk masyarakat mungkin tetap menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, karena menjaga kebugaran itu penting. Karena pada dasarnya tubuh kita ini merupakan tubuh yang memang butuh bergerak, gitu. Apalagi kalau kita misalnya bergeraknya itu menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Baik Abang, mungkin hanya itulah pertanyaan saya mengenai personal trainer kepada Abang. Terima kasih banyak Bang atas waktunya. Semoga rezeki Abang ke depannya diperlancar. Seperti Abang bilang tadi, pekerjaan yang mulia memang saya lihat juga seperti itu Bang. Baiklah, mungkin sekian hasil wawancara saya. Terima kasih.